Kami dari kelompok 4, ruang 3, semester 4. Selamat menonton. Anggota yang pertama, yaitu ada Raihan Nursilmi dengan NIM A1D1211075 sebagai editor dan pembaca materi. Yang kedua yaitu ada Anesta Rahayu dengan NIM A1D1211077 sebagai pembaca materi. Yang ketiga ada Novi Aprilia Nazarmi dengan NIM A1D1211092 sebagai pembaca materi. Yang selanjutnya ada Winda Ismayanti dengan NIM A1D1211096 sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Mayang Ismaya dengan NIM A1D1211002 sebagai pembaca materi. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat teori dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Menurut Atsmaki, mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kematangan emosional dan sosial, kemudian meningkatkan dan memanfaatkan karya sastra. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya, pada konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan maupun keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Jadi, menurut pendapat saya, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mencontohkan kejadian dunia nyata yang dialami siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mendorong siswa untuk menghubungkan dengan materi yang dipelajari agar siswa dapat dengan jelas memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Karena pada pembelajaran kontekstual, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi berpengalaman secara langsung. Prinsip integratif, pembelajaran bahasa hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus secara terpadu atau terintegratif. Kita mengajarkan kosakata bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Mengajarkan kalimat bisa kita padukan dengan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Demikian pula pada saat pembelajaran keempat aspek keterampilan berbahasa disajikan.
Kita tidak hanya mengajarkan berbicara saja, tetapi secara tidak langsung pun kita mengajarkan menyimak. Kegiatan berbicara tidak dapat berlangsung tanpa ada kegiatan menyimak. Begitu pula pada pembelajaran menulis atau mengarang berlangsung, akan terpadu pula dengan pembelajaran membaca. Menurut saya, konsep ini timbul karena dari makna kata yang berlawanan, yaitu arti dari significatif yang artinya komponen-komponen yang ada dalam suatu wadah, yaitu organisasi, negara, institusi misalnya. Prinsip fungsional pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mensyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Jadi, pembelajaran didasarkan pada multisumber, dengan kata lain sumber belajar terdiri atas guru, peserta didik, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah kelas. Pelaksanaan pembelajaran bahasa di kelas yang fungsional ini adalah melatih siswa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Menurut pendapat saya tentang prinsip fungsional dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep komunikatif yang mengartikan atau menjelaskan guru bukanlah penguasa dalam kelas. Kita dapat melakukan kegiatan yang tidak hanya terpatok pada guru, tapi dapat kita lakukan dari diri kita sendiri, serta dilandasi dengan lingkungan sekitar terutama kelas. Prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi itu berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif ini berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lainnya, seperti keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Terus, jadi menurut saya, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itulah tadi pemaparan terkait tentang hakikat teori dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.